A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, pagi ini masih SMK kita di Masjid India. Masjid India di Kuching, Sarawak. Sarawak itu satu daratan dengan Kalimantan Barat. Jadi kalau abang kakak ke Pontianak bawa paspor supaya bisa ke luar negeri lewat jalur darat. Nah, ini kan bagi orang luar kayak Pulau Jawa atau Pulau Sumatera ndak ada, cuma Kalimantan saja, terutama Kalimantan Barat yang bisa merasakan ke luar negeri lewat jalur darat. Bisa lewat Sambas, bisa lewat. Nah, ini ada privilege khusus. Jadi kalau abang kakak bawa itu jadi bawa paspor supaya bisa ke Kuching ya. Oke. Kita semua yakin bahwasanya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kemarin kita bilang kita punya wali. Tidak boleh sebut nama. Walinya tidak boleh sebut nama. Harus datang langsung. Dan kita kan tidak tahu agenda di Masjid India ini agenda apa kan. Tahu-tahu habis subuh ustadznya bilang, ya kan, buka surat An-Nisa halaman 104, juz hari ini juz ke-6. Lihatlah di situ ada kata-kata yang diulang 3 kali. 1, 2, 3. Kata-kata apa yang diulang 3 kali itu? Kata-kata apa yang diulang? Au haina. Apa au haina? Diwahyukan. Telah abang kakak buka surat An-Nisa, surat ke-4. Ini turunnya di Madinah. Surat khusus untuk beliau. Jadi kita hari mau balik nih. Hari ini kan kita balik. SMK pertama di Madinah. Iya. Turunnya beda. Lihatlah, inna auhayna ilaika. Saya bilang baguslah ini. Dia tidak mau mengenalkan dirinya, tapi Allah bilang, kau pakai orang ini nih. Kita tinggal bilang, kalau dia tak mau ikut, kita ngaraunya kan gitu. Aku sih tidak nakut-nakutkan, kumandahkan ya. Saldo masa lalumu dengan saldo masa depanmu ini tidak seimbang. Paket combo. Kau tak bisa nebus dosa pakai cara-cara lain. Sekedar mohon maaf ya, sekedar sujud rukuk. Bukan berarti sujud rukuk itu salah, enggak. Kau tak bisa pakai ini amalan personal. Amalanmu harus yang amalan istimewa. 3 kali disebut. Auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahima. Ngapa sampai 3 kali? Bengal. 3 hari bersamai. Nah, hidayat ya kan? Hidayat. Wali. Karena memang wahyu itu untuk Nabi. Dia tuh memang hidayah memang. Kayak kemarin tuh masjid yang kemarin kita datangnya, Masjid Nur Hidayatis Salam. Jadi hidayahnya ada di masjid yang 40 menit kemarin, wahyunya hari ini, nyambung enggak? Jadi disambung wahyu? Itulah dia. Masa dia bilang kebetulan? Itu SK langsung dari Allah. Bisa jatuh ya pergi ke masjid apa ke namanya? Masjid As-Sobirin ke, Masjid Al-Falah ke, Masjid At-Taqwa ke. Banyak masjid di Kuching nih. Ngapalah pergi ke Masjid Nur Hidayatis Salam. Iya, Nur Hidayat. Hari ini Hain. Wahyu itu untuk Nabi.
Namanya tuh tinggi wahyu tuh. Ya kan? Maka kata sekarang dah enggak perlu wahyu hari ini. Apa? Wali tadi itu kan. Pak Wali. Mudah-mudahan Pak Wali ini istiqomah kan gitu. Makin istiqomah, makin taat, makin dekat sama Allah. Saya kenal pertama kali nengok, dah saya bilang, topinya enggak bisa yang lain ini. Khusus topinya. Tahu enggak topinya apa saya kasih? Jangan nakal lah. Iya kan, jangan nakal lagi kan bang? Saya ingat abang. Itu zaman Gek Mare tuh, mungkin 200 tahun yang lalu lah saya kasih dia topi itu. Masih ada dinosaurus waktu itu. Inna auhayna ilaika ya Muhammad. Kami kasih engkau hidayah. Kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami juga telah memberikan hidayah wahyu kepada Nuh. Wan nabiyyin mim ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim. Allah sebut tuh 2 nabi yang disebutkan spesifik ya. Ilaika karena mukhatabnya adalah Rasulullah, karena ayat ini turunnya di Madinah. Jadi mukhatab ini ayat ini belum pernah saya bahas. Khusus untuk Pak Wali kita bahas ayat ini. Ya kan? Nah, belakang kita juga kiswah nih kan. Masya Allah. Bukan kiswah, ini kelambunya makam Rasulullah. Ya kan? Nah, la ilaha illallah, ini kelambu di makam Nabi Muhammad SAW. Ditenun padanya kalimat thayyibah ayat 28 surat Sabah dan surat ayat 29 surat Al-Fat. Nanti kita bedah satu-satu ya. Oh iya, ini yang ayat walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum wa ma arsalna ilaika kafatan linnasi. Nanti kita bahas satu-satu. Tapi kita selesaikan dulu ayat wali kita. Kan ada yang kebetulan banyak sisi di masjid ini, semuanya pada bilang sini ya Ustaz. Backgroundnya itu, Masya Allah, ada pesan di situ. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Ada 3 mukhatab yang Allah ada 1 mukhatab karena Allah langsung ngajak ngobrol Nabi Muhammad SAW. Inna auhayna ilaika, wahai Muhammad kami kasih wahyu kepadamu. Kama auhayna ila Nuh. Nuh ini kenapa dimention? Karena Nuh ini Abul Bashar Ats-Tsani. Julukan Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani. Kenapa disebut Abul Bashar? Bapaknya manusia. Bashar itu apa? Manusia yang secara fisik dia belum punya software. Jadi dia kayak manusia itu ya software itu fisiknya itu ada mata, ada telinga, ada pipi, ada mulut, ada gigi, ada tangan 5. Nah, itulah namanya bashar. Dia belum diinstal apa-apa gitu. Ya itulah tadi itu yang manusia-manusia yang katanya soso, babang, peka-peka ubi. Nah, itulah namanya bashar. Dia enggak punya apa? Dia enggak punya kesadaran gitu. Enggak sadar lingkungan dia enggak kenal agama, enggak kenal Rob. Itu namanya Bashar. Makanya Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia nomor 2, karena setelah Nabi Adam itu habis semuanya kan waktu banjir. Lah, kenapa Nabi Ibrahim dimention juga? Nah, karena Nabi Ibrahim ini punya pesan, punya message, punya risalah, dan dia punya 2 kaki besar kan. Dari Siti Sarah ada Ishak. Nah, ya kan bapaknya para nabi disebutnya. Jadi Ishak itu anaknya Ibrahim. Ya, makanya dia kerja keras. Jadi kita ini perjalanan para nabi gitu. Diwahyukan kepada para nabi itu kan Nabi Adam, Nabi Ishak. Yang ngawal malaikat kan itu jaga surga. Cobalah, manalah perjalanan tidak berkah kan? Berkah perjalanan ini. Nah, ya kan? Dapat cahaya ini, Masya Allah. Wan nabiyyi min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Ismail dulu disebut. Memang secara hubungan keluarga, Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah dulu, baru nikah dengan Hajar. Tapi Allah takdirkan Nabi Ibrahim dapat anak pertama kali justru dari Siti Hajar. Ini mereview saja ya, mengulang. Soalnya banyak yang tidak paham. Nah, kenapa orang-orang Yahudi itu menganggap Islam itu agama rendah? Karena kata mereka yang mereka bikin isu kan,
Kata mereka Siti Sarah itu orang terhormat, sedangkan Siti Hajar tuh, mohon maaf, dia bilang Siti Hajar tuh pembantu, budak. Padahal enggak gitu. Itu raja. Dia dari keturunan terhormat juga gitu loh. Dari keturunan terhormat. Tapi fitnah Yahudi ini kan namanya Israiliyat, turun temurun, sehingga orang pun telan bulat-bulat bahwasanya Siti Hajar itu adalah orang rendahan. Maka wajar kalau orang-orang kafir, orang Yahudi itu, Yahudu wan Nasara itu menganggap ya kalian ini Islam tuh rendah di bawah kami gitu. Karena kita beda genre, beda generasi. Kami ini dari Siti Sarah, kami dari Ishak. Ya kan, Ishak tuh lebih baik daripada Ismail kan gitu. Kalau dia berani ngomong gitu di sini, kita pangkong dia. Ya kan? Makanya kita tinggal dulu dia di sini kan. Nabi yang ikut dibanding. Kayaknya panjang kayak ini. Nah kan tadinya kan cuma 2 aja, ya kan? Zakwan sama Ridwan. Tak bisa nih, harus dikawal sama Nabi ini. Karena dia udah kerja keras kan. Dia minta ketika dah standby ente. Harus sami nama atau nah ya kan. Ya kan, Ibrahim, terus Ismail, Ishak, Yakub. Yakub ini bapaknya Nabi Yusuf. Ya kan, keturunan dari Ishak. Itulah turun temurunnya nanti dari Ishak, kemudian ke Yakub, Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi banyak orang tuh nggak ngerti gitu pohon struktur para nabi nih. Nabi Ibrahim. Nah, nabi yang disebut Allah sebagai uswah atau suri tauladan yang dicontoh cuma 2. Satu, Ibrahim. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma 2 nabi itu yang uswah. Yang lain tuh apa? Ibrahim. Wal asbat, ya kan, keturunan-keturunannya wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunusa, wa Haruna, wa Sulaiman. Ya kan? Wa ataina Dawuda Zabura. Daud itu bapaknya Sulaiman. Ini nabi-nabi istimewa semua. Jadi kalau bicara privilege, Nabi Sulaiman itu keturunan orang-orang baik, ya kan? Apa namanya? Bin khair gitulah turunannya tuh. Jadi sanadnya berlapis-lapis tuh, keturunan baik-baik, nabi-nabi semua. Dari mulai Sulaiman, di atasnya ada ada Daud, di atasnya lagi nabi lagi terus sampai Ibrahim. Nah, ada kalimat begini di ayat lanjutannya ya. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini abang kakak pesan dari Allah bahwasanya yang kita baru tahu itu ada 25. Tapi yang tidak disebutkan Allah, tidak dimention Allah, banyak tak? Banyak. Allah sengaja tidak ceritakan. Nah, tapi kita beriman? Yes, sangat beriman. Karena memang iman itu yang buat kita bertahan. Iman itu yang membuat kita berbeda sama yang lain. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Wa kallamallahu Musa taklima, itu Nabi Musa yang memang bisa bicara langsung dengan ini. Ya, ngantar beda. 644. Iya, ini juga Nabi balik. Nabi balik awal. Balik awal. Iya kan? Siap, hati-hati ya, fi amanillah. Kemarin awe aja nanti ya. Aman ya. Kamar dan lain-lain. Sekarang sudah yang kemarin. Oke, nanti ya kan ke Mas Jati. Ya. Siap. Jazakumullah. Fi amanillah, hati-hati. Hati. Ngantar Adam. Untuk pegangan. Belikan oleh-oleh untuk istri. Apa ke gitu? Sepeda. Pelan-pelan Pak sopir. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nanti abang habis itu sini lagi atau? Hah? Oke, siap. Hati-hati. Jadi dikawal. Iya, hati-hati ya. Antara abang yang sedih. Ya. Rusulam mubasyirina wa mundzirin. Tadi sampai wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu julukannya Kalimullah. Apa julukannya? Kalimullah. Kalimullah itu artinya yang bisa bicara langsung sama Allah. Padahal Nabi Musa itu cadel. Cadel tuh lidahnya katanya bekas terbakar. Waktu dikasih makanan atau bara api, Musa milih itu supaya tidak ketahuan penyamarannya sehingga lidahnya ini. Nah, makanya Musa tuh mengajukan proposal kepada Allah untuk mengangkat Harun menjadi nabi. Jadi Nabi Harun itu nabi yang di request, direkomendasikan. Jadi nabi yang diajukan oleh Musa. Jadi proposed by Nabi Harun. Haruna akhi. Oke ya. Rusulam mubasyirina wa mundzirin. Ada dua perintah atau dua sifat dasar atau dua tugas utama para nabi. Nomor satu adalah mubasyir, menyampaikan berita gembira. Jadi kalau al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi, itu harus punya metode mubasyir. Metode mubasyir itu adalah metode yang menyenangkan, metode yang membahagiakan, metode yang bikin orang senang. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Masjid Kapal Munzalan itu ndak datang bawa fikih. Saya masuk ke pondok-pondok hari ini dengan izin Allah bisa sampai di 6.000 lebih pondok pesantren seluruh Indonesia. Itu ndak bawa fikih. Kan ada yang pakai fikih Syafi'i, ada juga yang pakai Ahmad bin Hambal, ada yang pakai Maliki mungkin di Indonesia ini, ada juga yang bermadhab Hanafi. Yaitu pilihan. Kan pasti ada perbedaan antar mazhab. Lah kenapa Munzalan dengan izin Allah diterima? Karena Munzalan tidak bawa fikih, Munzalan bawa beras. Karena beras ini dia bebas lintas fikih, lintas mazhab dia. Insya Allah tidak tertolak dan tidak ditolak juga. Karena Indonesia ini makan nasi. Jadi ketika kita datang bawa beras tuh orang senangnya luar biasa. Saya pernah ngelihat orang dikasih beras 2,5 kilo yang malam-malam tuh, yang abang yang tukang betulkan listrik, itu beras kita tuh ya 2,5 kilo tuh dipeluk. Alhamdulillah, kata terima kasih. Ngapa pula? Akhirnya bisa saya sedekah sama tetangga-tetangga saya. Saya tuh bercita-cita pengen bisa sedekah sama tetangga sebelah. Karena beras saya selama ini hanya cukup untuk saya makan seorang. Heri mau makan beras, bisa berenang di beras Heri. Jadi tiap hari nengok beras, berkarung-karung, tiap hari nurunkan beras. Nah orang ini bilang, saya bilang ini beras 2,5 kilo, ndak boleh berhenti, harus jalan terus. Ndak ada alasan untuk kita stop beras itu. Kenapa beras itu mubasyir? Kenapa mubasyir? Assalamualaikum Ustaz. Pindah lagi Bunda Maita Seli ini, Belanda Holland, Delft. Kemarin kayaknya di daerah mana gitu Bunda. Sekarang mungkin jam 1 malam atau jam 12-an. Rusulam mubasyirina wa mundzirin. Mubasyir itu mudahkan urusan orang. Mubasyir itu artinya simplify, sederhanakan. Mubasyir juga artinya bikin orang tuh faham dengan mudah. Mubasyir juga sampaikan berita bahagia tuh maksudnya kasih tahu rewardnya apa gitu. Ingat enggak dulu awal-awal saya jelaskan ke antum-antum tentang ini, pintu gerbangnya 2. Satu, saya bilang kita bisa satu surga sama Rasulullah. Ingat enggak awal-awal dulu? Ya kan? Ini masa depan. Tapi ada satu lagi yang saya bilang, untuk menebus dosa di masa lalu. Ya kan? Itu kan ajakan atau himbauan. Nah, ini bagian dari mubasyir.
ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Itu promise janji yang Allah kasih lewat nabinya ketika engkau berada di jalan dakwah. Hari ini antum ngerasakan enggak pertolongan Allah tuh? Ngerasakan enggak kebahagiaan yang dijanjikan itu? Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ke kita. Lah, ini mimpi apa bisa keluar negeri? Baru pertama kali. Sekalinya keluar negeri, langsung ketemu Nabi kan? Masya Allah. Dapat wahyu langsung. Itu namanya mubasyir. Maka kalau antum datang kepada sebuah entitas dakwah atau masuk di dalam masjid, ya kan? Nah, antum harus bikin orang senang dulu. Basyiru wala tunaffiru. Dulu ya jemput jamaah, antar ke masjid, kasih makan dulu, kasih makan leher ke bawahnya, kasih makan juga leher ke atasnya. Udah, baru diantar balik. Awal-awal dakwahnya Munzalan tuh basyir semua beritanya. Hadis-hadis tentang fadilah amal, 2 kalimat yang ringan di lisan. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Tapi berat di timbangan akhiratnya. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ustadz, saya pengen amalan dong Ustadz. Apa kira-kira yang mau saya amalkan Ustadz? Nah itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu 2 kalimat pendek, tidak sampai 1 detik nyebutkannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Oh lebih 1 detik, 5 detik lah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 5 detik lah tuh. Tapi itu kata baginda Rasulullah, berat nanti timbangannya di akhirat. Nah itu namanya mubasyir. Ustadz, saya belum bisa 5 waktu Ustadz, bisanya baru 3 waktu. Apa tuh 3 waktu? Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Oh dah kau gitu depan imam aja kau. Nggak gitu dakwahnya. Oh iya nggak apa-apa. Tanya sama Tok ya, kami dulu sampai jemput orang-orang tuh, didatangi ke rumahnya. Terus dia kesiangan kan. Wah malu lah dia kan kesiangan. Kata Tok ya, nggak apa-apa kata Tok ya. Kami pun dulu gitu gak. Bayangkan antum bisa kebayang gak Ridwan, kami datangi ke rumahnya gitu dengan, udah sholat belum? Aduh, belum mandi Ustaz kata Ridwan, misal gitu ya. Sampo habis. Nah itu kebayang gak didatangin satu. Dan itu kita lakukan sama Tok ya itu berkali-kali itu. Datangin satu-satu, kasih semangat, tunggu. Itu basyir namanya. Jadi ndak semua orang tuh harus di ujuk-ujuk langsung digas gitu, ndak. Nah sekarang Munzalan dengan izin Allah sudah 2023. Itu episode berapa tuh? 2012. Saya sebagai ayaman gitu, sudah masuk di fase munzir, ngasih peringatan. Siapa yang mubasyirnya? Antum-antum lah yang turun ke lapangan ini mubasyir. Kasih tahu tentang fadilahnya infak, dapat doa dari para malaikat. Kasih tahu fadilahnya jadi konten kreator dakwah. Kem yang harus mensiarkan itu. Kalian basyir, aku udah ngerasakan bisa pergi umroh gratis, bisa keluar negeri gratis, kan enak tuh. Kena telepon ya, Kem siapkan pakaian, berangkat. Bisa gak makan musangkingnya gak? Seumur umur gitu kan, cuma nengok ya. Berkahnya dakwah, ya kan. Udah berhenti 2019 dah katanya, baru makan durian. Sekali makan durian yang harganya mantap lah pokoknya, langsung tawar yang lain ya. Tak ada rasa yang lain langsung. Nah itu bagaimana rasanya menjadi konten. Dan kalau bahasa Tok ya kan, dan saya selalu ulang-ulang gitu, kita ini sedang bekerja di perusahaan terbaik di muka bumi. Betul enggak? Masjid itu kan perusahaannya punya Allah. Kalau perusahaan-perusahaan PT dan lain kan punya manusia. Kalau ini perusahaannya Allah, dan dimanapun punya Allah. Bayangkan kita enggak bangun, tapi kita bisa SMK di sini. Ada yang larang, ada yang marah-marah. Apa gak harus pakai masjid? Kita kan enggak perlu. Kantornya di mana-mana. Orang bilang bintang berapa Ustaz? Loh, bintang berapa? Ini bulan bintang.
Perusahaan terbaik di muka bumi, masjid, karena pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terbaik? Karena pemiliknya yang punya langit dan bumi. Kesusahan tak kita selama di sini? Ngerasakan tak kemudahan? Kemarin di Copasper tuh. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, kenal. Urusan apa, Ustaz? Baitul Mal, masjid ya. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan nanti aku di akhirat begini juga nanti Allah mudahkan gitu. Kita kan pasti kena antri kan, kena cop kan? Habis kami itu udah ada gitu, ditutupnya langsung habis kami. Ada orang yang istilahnya belakang kami. Masya Allah. Ada tanya langsung ke rombongan kan? Kan tadi kan saya tanya, kan saya paling depan kan? Sama siapa Ustaz nih bawa rombongan anak-anak, saya bilang. Oh iya Ustaz. Lewat semua kita. Saya bilang kalau kita ngikut Nabi nih, selamat gak kita? Ada stempel di sini. Siapa? Aku umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Oh selamat. Tapi kalau pas di absen tak pernah ada, kemasjidan tak ada, ya kan? Zakat tak ada, wakaf tak ada, infak tak ada, ya kan? Dia umroh tak ada. Kau di mana sih kata? Oh lagi main dia main guli di sana. Ya kan? Di pintu zakat tak ada, pintu wakaf tak ada, pintu infak tak ada, pintu amal soleh tak ada, pintu taubat tak ada. Dicari di berbagai macam pintu, tak ketemu orang ini nih. Kasih don pintu. Bikin konten dakwah tak ada gak? Ngikut konten dakwah follow tak ada gak? Kemarin siapa cerita tuh? Akun dakwah yang di follow perempuan tak jelas, minta sembelih memang. Siapa yang antum follow di Instagram itu akan menentukan. Makanya 2 fase ini saya sebagai pengasuh saat ini memberikan munzir, memberikan peringatan. Abang kakak ini boleh, ini tak boleh. Ini jangan kita kerjakan. Jangan diulang-ulang. Riba tuh entah berapa kali dah saya bahas. Tidak ada riba syariah. Riba ya, riba. Ini ketika artis yang ngomong, dia kan kemarin viral tuh videonya. Dia bilang dia beli rumah KPR, akadnya 20 tahun mas, 20 tahun dia bilang KPR. Terus bayar sudah cicil selama 8 tahun. Ternyata begitu dia mau bayar, mau tanya berapa, apa yang sudah dia bayar selama 8 tahun itu kata dia kayak tidak ada apa-apa, tidak berkurang, malah disuruh top up jadi 18 tahun. Berarti 20 sudah dibayar 8, kan harusnya sisa 12. Disuruh top up yang valuasinya sama dengan 18 tahun. Berarti 8 tahun. Ngulang lagi. Yang 8 tahun berarti 20 tambah 12 26 tahun jadinya. Uang yang dia bayarkan 8 tahun itu ya, sama dengan cuma bayar beban 2 tahun ya. Ini makan ini kan piramida terbalik. Iya. Pusing enggak pala Batman tuh. Terus kau bangga gitu. Kami udah punya rumah seorang, selamatan, ngundang anak yatim, rupanya nyicil. Teruskanlah berpura-pura bahagiamu itu. Ya kan? Ini yang pernah ke luar negeri, tahu rasanya lewat immigration. Nah, kayak Bunda Mei tadi kan, tahu rasanya apa dibawa ngantri di imigrasi itu. Ditanya tiket, ya kan? Itu minimal 10-15 menit satu orang kena tanya. Nanti kita di padang mahsyar, mana bisa 5-10 menit? Nah, kenapa kerja di masjid? Kenapa berbuat di masjid? Lihat kemarin saya bilang kan, salah satu hadis Rasulullah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu dapat naungan. Ya kan? Saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nih, ada Mas Jati saksi. Berkali-kali kita bangun masjid, awannya itu digerakkan Allah, ditutup mataharinya, dan itu bukan semenit 2 menit, berjam-jam. Selesai kita ngeletakkan batu tuh, terbuka lagi nih. Siapa yang instruksikan? Seolah-olah pengen kasih sinyal gitu loh. Kau kalau ngurus masjid, aku yang jadi backingmu. Makanya sekarang nih atribut-atributnya udah lah, baju itu baju tulisan masjid ya lah. Masjid peduli. Masjid peduli ini pintu masuk. Masjid sebagai tempat kembali kan, masjid peduli tempat kembali. Jadi kalau mau kembali ke masjid. Masjid yang kayak apa? Gitu loh.
Alhamdulillah rumah saya kejual Ayaman, baru jalan 10 bulan. Berkat doa Ayaman cepat ada yang mau beli, walaupun rugi nggak apa-apa, yang penting hati tenang. Hati tenang tuh, tidak ada jualannya. Di mana nak beli? SK-nya jelas Kiai katanya. Minta honornya sama Allah, cie. Pak Wapong. Wapong baru yang dapat, yang pergi sehelai sepinggang tuh ke Jakarta. SK-nya jelas. Kan dulu dia minta honor sama manusia, tak diangkat-angkat. Berapa gajinya? 200 ke 150 ribu sebulan honorer kan. Sekali pindah masjid, Masya Allah, Tabarakallah. Mantap Kiai. Alhamdulillah Kiai. Sehat selalu Kiai, berkah selalu Kiai. Pergi ke Jakarta kawan, balik-balik bawa tas, bahagia berlimpah kawan. Uhibuki fillah umi ya kan. Itu tak ada lawan tuh. Saya dengarkan dia nelpon istrinya tuh, saya rasa kayak saya jadi jomblo rasanya. Macam dia yang punya istri di dunia nih gitu kan. Langsung kita ngerasa jomblo, auto jomblo gitu di samping dia tuh. Masya Allah. Berkah. Jadi rusulam mubasyirina wa mundhirin. Lihat ayat yang belakang. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, itu surat apa? Fatih. Ya kan? Surat Fatih, kita buka surat Al-Fat. Al-Fat itu surat ke 48. Al-Fat ayat 29, 4829. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ada ridwana. Al-Fat surat 48 ayat 29. Coba lihat sikapnya baginda Rasul itu asyidda'u 'alal kuffar. Ditempeleng pipi kanan, enggak dikasih pipi kiri, enggak gitu Nabi tuh. Kau mukul, ku balas. Kau merangi kami, kami perangi. Perangnya definisi Rasul itu menjaga hak. Paham enggak? Jadi kenapa Rasul melawan? Menjaga hak. Misal contoh, kita punya istri semua rata-rata kan, udah nikah semua kan. Terus istri kita dikacau orang gitu, kita lawan enggak? Anak kita dikacau orang, ya kita lawan. Kenapa? Kita jaga hak kita. Mental fight atau mental berjuang gitu tuh muncul saat ada orang yang pengen ngambil. Disitulah namanya asyidda'u 'alal kuffar. Kita sedang meniru beliau. Yes, kita sedang meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau enggak punya duit, enggak usah beli rumah pakai KPR atau kredit. Ngontrak aja udah ngontrak. Saya udah nyontohkan nih 10 tahun, 11 tahun ngontrak. Enggak hilang muka saya, tengok antum tengok. Muka saya masih ada enggak? Malah budak-budak nih rumah kontrakan lebih mahal daripada saya. Berapa ente Wan? 13 juta. Ente Kem? 15 juta. Rumah seorang alhamdulillah. Udah lunas dah ya? Udah lunas. Ibal? 12 juta. Heri? 15 juta. 35 Pak Direktur. Saya pengasuhnya 10 juta setahun. Dan bayar seorang. Tanya sama Tok ya. Dari awal saya bayar seorang. Saya bisa instruksikan direktur nih bayar. Bisa enggak? Berani bantah enggak direktur? Berani bantah, gantung dia di pokok rengas. Bisa pindah dia. Lah, setahunnya beliau, 3 tahunnya saya. Ya kan? Masa? Saya bisa instruksikan, tapi saya bilang enggak. Ini biar jadi uswah. Kita jangan macam-macam. Ya kan? Kan saya bilang kita ini menghidupi pondok, bukan cari kehidupan di pondok. Pengen beli mobil Ustadz, pinjam dana umat yang nggak pakai riba, bolehkah kata dia?
Antum datang ke Munzalan nanti ya. Nah, kita ketemu. Banyak pintu sana tuh bisa. Kasih umur. Kok bisa dia ngomong gitu? Baru kenal ke sama saya nih. Ya, jadi asyidda'u 'alal kufar, kalau udah babnya riba, babnya zina, ada ini enggak? Tanya sama Adam yang apa Dewan Syariah itu. Saya bilang saya strict dalam 2 hal. Sebenarnya banyak sih hal, tapi bab riba dengan bab zina saya enggak ada diskusi. Betul enggak? Strict enggak kita? Oh. Walaupun misalnya ada pendapat kedua, pendapat ketiga, saya bilang kita ambil yang paling mentok kanan, yang paling strict untuk bab riba nih. Jaga-jaga gitu. Udahlah, tak percaya mungkin antum sebelum mentok. Tapi kalau pernah ngerasakan, mohon maaf ya, jahatnya riba tuh. Kalau antum udah ngerasakan jahatnya riba, sakit nggak? Lingau-lingaunya masih tersisa nggak? Walaupun udah bebas riba tuh, lingau-lingaunya masih ada sisa-sisanya. Tak percaya, tanyalah sama alumni-alumninya tuh. Barangnya tak bersisa, lingaunya yang bersisa, cobalah. Tanya sama yang alumni-alumni riba tuh, masih bengak-bengak ubi enggak mereka? Masih kadang tak connect. Makanya kalau nengok orang tuh, siapa dia si fulan? Alumni apa dia? Oh, udahlah. Masih tersisa lingaunya. Adalah sikit-sikit. Makanya dia harus kerja keras gitu. Untuk menghilangkan lingau-lingau masa lalunya. Hah? Ah, harus motor kaca kan? Tahu apa motor plastik? Cemana tak lingau ya coba ya? Pinjam dipotong. Dipotong kan kalau pinjam? Langsung potong. Mau dilunasi kena denda atau disuruh top up. Terus orang bilang ini penolong. Penolong apa? Riba. Resah ibadahnya, bangkrut akhirnya. Wah, Mahendra Utomo. Iya. Rumput master. Rusak iman, banyak angsuran, riba. Oh, bagus nih statusnya. Riba, rusak iman, banyak angsuran. Izin pinjam ya, Bang ya. Riba. Dah. Riba. Rusak iman, banyak angsuran. Langsung tersinggung nih, banyak yang tersinggung nih. Hah? Baper gak nih? Ketika saya ngomong riba, banyak yang cibir Ustadz, dibilang zaman sekarang gak usah munafik. Emang ada yang bilang riba biayain hidup kita begitu Ustadz? Gimana Ustadz kalau seperti itu? Tutup telinga udah. Bayangkanlah saya dari 2000 berapa tuh, mulai campaign riba tuh 2014 14-15 tuh ya, udah mulai masuk gitu kan. Habis kena omongan orang nggak, mana bisa merampok ya mau. Itu apa tuh, jangan ikut-ikutan tuh yang bilang riba haram. Yang bilang riba haram tuh bukan Ustadz. Saya sederhana waktu itu, realistis kan maksudnya itu ini. Saya tengok tingkah lakunya mereka. Nah, biasanya kalau udah materi kayak gini sinyal agak error biasanya ya. Langsung sinyal error Ustadz. Saya bilang saya ikut abang. Tapi jawab pertanyaan saya 3. Dia kan debat saya waktu itu, orang properti kan. Dia debat saya, dia bilang ini akadnya sesuai syariah kok Ustadz. Dijamin katanya ini syariah kata dia. Saya bilang bang,
Saya tidak mau berdebat. Abang jawab 3 pertanyaan saya. Kalau abang bisa jawab, saya ikut abang. 3 orang lawan 1. Saya bilang dengan akad yang sudah abang jalani, bikin rumah dengan bentuk yang sekarang nih, saya bilang, dengan pola yang sekarang, kan ya biasalah, kan dia punya konsep tanah orang. Lalu nanti tanah orang tuh ya sertifikatnya disuruh sekolah, gitu lah biasa kan, paham kan polanya kan? Dia jual gambar, desain, nanti nunggu orang ini masukkan lagi, gitulah polanya. Kata dia lah syariah kan. Saya bilang, bang, dengan akad yang sekarang nih, abang, saya bilang, abang ngerasa tenang enggak? Abang bahagia enggak? Abang ngerasa enggak duit itu jadi berkah? Terdiam. Semenjak itu tak pernah lagi mau ketemu saya. Makanya ayatnya kan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kita nih semoga termasuk orang-orang yang bersama Rasul. Apa tanda-tandanya? Asyidda'u 'alal kuffar. Yang kita musuhi bukan personnya. Apa yang dimusuhi? Apa yang dimusuhi? Sikap, sifat. Itu yang kita perangi. Pemalas, ya kan? Rakus, greedy, itu kan sifat. Kita pencuri, tidak jujur. Negara ini kan juga begitu hukum yang dilakukan. Perangi koruptor, misalnya gitu. Zona integritas, itu zona-zona al-amin. Mereka mengakui kenabian nubuahnya Rasulullah, karena baginda Rasulullah itu julukannya al-amin. Al-amin ini namanya terlalu Islam, makanya pakai bahasa Inggris, integritas. Zona integritas. Nengok kan kita tulisan-tulisan kayak gitu tuh, di mana lah tuh? Adalah di satu tempat tuh kan. Tidak ada gratifikasi, perangi koruptor. Nah, gitulah tulisannya. Apa? Nah. Ruhama ubainahum. Apa tuh ruhama ubainahum? Fokus sama yang mau. Anak-anak yang mau diajak berinfak, anak-anak yang mau diajak berbuat baik, anak-anak yang masih mau diajak ke masjid. Banyak masih tok ya keliling-keliling. Masih banyak tok ya orang yang mau menjalankan masjid tok ya. Masih banyak. Tok ya presentasi sebentar ya. Besok kita bikin dapur damai, dapur masyarakat Indonesia. Sabtu malam Ahad kata tok ya, masak-masak, makan-makan, suka mak-mak. Simple. Kita yang dibenci adalah sifatnya. Lalu bagaimana caranya antum tuh membenci sifatnya? Antum harus tegur apa yang salah. Harus tegur apa? Apa yang salah. Tegur apa yang salah. Kesalahanmu begini. Ini yang salah. Dan apa yang harus diperbaiki. Tinggalkan mas. Nah gitu loh. Misal gini, bang jangan ngambil KPR, nanti abang pusing. Terus yang harus diperbaiki gimana? Udah lepaskan, nanti rugi. Udahlah. Kalau kan hadisnya jelas tuh, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan yang halal. Itu jelas sudah. Betul gak? Pacaran haram, Allah ganti dengan yang halal, malah dapat istri soleha, baik, cantik. Itu janji Allah. Coba jawab ya pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Kalau Allah yang mengganti lebih banyak atau lebih sedikit? Ya. Kalau Allah yang mengganti lebih baik atau lebih buruk? Baik. Kalau Allah yang mengganti kira-kira lebih mendatangkan kemaslahatan enggak? Pasti kan? Nah pertanyaannya nih, yang membuat kita bergerak untuk melakukan itu tuh, apakah logika kita atau iman kita? Nah itu yang membedakan kita sama orang kafir. Kalau orang kafir pakai logika enggak? Dia bilang make sense katanya, masuk akal. Lah kalau orang beriman kan, imannya dulu yang bicara, betul enggak? Lah dulu Mas Jati ihsannya tuh ya, gaji tuh ya 2 digit minimal. Sekarang gliding 0. Hilang 01. Tapi dulu tua bukunya tuh ya. Saya nengok ya sedih tuh ya nengok. Kumis, stres gitu lagi gitu. Udah puas dah melanglang buana itu ya, dari mulai mendaki gunung, lewati lembah gitu udah semua dah. Ya kan? Beliau ini kan sudah tidak muda lagi gitu. Pak D Jati. Makan asam, makan garam, untung enggak asam urat dia. Udah puas dah. Saya kan tanya, "Mas, siapa sih sampean ini?" Saya bilang.
begini. Masa lalunya ini. Oh, udah puas dah sampai ini, saya bilang. Udah berpetualang, udah jauh Ustaz. Jogja, Jakarta, masuk dalam Krakatau. Itu udah. Ya kan? Udah keliling Indonesia, udah kerjanya dulu. Iya, Mas? Luar negeri. Udah dah. Pak D, makanya Bapak sing gede kan. Tak bisa, Mas, saya bilang, ini ya platformnya. Maka waktu saya kenalkan infak beras pertama kali, kan kepo dia. Tak mungkin cuma beras nih, kata dia. Saya harus datang ke Pontianak. Enggak, saya bilang, cuma beras kok. Penasaran, terbang. Bawa kawan satu yang tak pernah naik pesawat. Sempurna lah. Untung dia tak lepas sendal. Wah, bersih pesawat ini, kata dia, lepas sendal loh, kata dia. Landing Pontianak, mana sendal aku, kata dia. Tinggal di Jogja. Di Zogza. Hidayah milik Allah. Nah, sekarang saya bilang, memang secara nominal tidak sebanyak dulu, tapi coba lihat hadiah dari Allah. Lebih banyak tak? Ganti jas tiap minggu. Bisa milih sekarang. Kayak ini. Hah? Iya, Mega Timur. Butik. Datang rapat toko jas tuh. Begitu kami balik, jarang langsung. Diborong habis. 31 jas. Iya, habis, selesai udah tuh. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat hadiah dari Allah. Datang kita ke sini, bawa nama masjid, disambut lebar-lebar sama Baitul Mal Sarawak. Alhamdulillah. Saya bilang kami tidak bawa yang lain, Datuk. Bawa dua. Satu narasi masjid, yang kedua narasi ayah. Bagaimana umat ini menjadi betah dan senang balik ke rumahnya Allah. Kembali ke masjid ussisa alat taqwa. Oh, anak-anak muda bisa balik ke masjid, ya kan? Jomblo-jomblo di masjid aman dia, ya kan? Jomblo tuh bukan azab, ya kan? Jomblo tuh nasib ya. Single itu pilihan. Kalau kayak Ridwan ini namanya Datuk Sri. Apa tuh Datuk Sri? Datang untuk ngambil istri. Datuk Sri Ridwan. Jauh-jauh dari Bangka. Panen dia, siapa yang nanam, siapa yang ngasih pupuk, ya kan? Dia yang eksekusi, bertuah raya. Maka Ridwan ini Datuk Sri. Nah, kalau Mas Jati namanya Tan Sri, tanpa istri. Di Jogja tuh dia datang. Lihat Ustadz Datuk Sri, ini muka Datuk Sri nih. Ini Datuk Sri nih. Jauh-jauh dari Bangka Belitung, Datuk Sri datang untuk ngambil istri. Kalau yang ini Tan Sri, julukannya Tan Sri karena datang ke Pontianak tanpa istri. Ya, alhamdulillah. Inilah Pak D Jati itu yang ini, Pak D Jati itu, Pak D, Bapak sing gede. Jadi abang kakak, ternyata benar janji Allah lewat Rasulnya. Diganti enggak kehidupan kita? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih banyak enggak? Masya Allah, tabarakallah, bertuah raya, banyak hadiah dari Allah. Kalau ada yang bilang, saya di masjid ini kayak tidak dapat apa-apa, oh itu memang minta selamkan ke laut tuh. Setuju enggak? Benar enggak? Bohong enggak itu? Kebohongan yang amat sangat nyata kan kalau dia bilang, saya tidak dapat apa-apa. Salah masuk kali dia. Jangan dia salah masuk. Giliran kerja ekstra, saya tidak dibayar. Salah dikit kena potong. Saya ini tidak dapat apa-apa di pondok ini. Oh, minta selamkan budak ini. Cobalah ngomong depan saya. Amnesia. Kau bisa ikut makan, ketemu tamu, betul nggak? Bisa pakai fasilitas yang ada, motor tinggal ganti-ganti, mobil. Masuk masjid AC hidup, tiap bulan dapat beras. Kalau kau valuasi berapa tuh? Pergi ke daerah itu oleh-oleh toh ya, itu sampai pakai metode oleh-olehnya terbang duluan. Gimana tuh? Iya kan Mas? Oleh-oleh kan jalan duluan. Kami masih safar lagi nih, masih nyambung ke beberapa kota. Pulangkan dulu lagi. Oleh-olehnya pulang dulu. Kontak ke tim, tolong berangkatkan ini duluan. Kirim pakai kargo. Berapa kali kita kirim pakai kargo kan? Terbang dulu. Mobil berapapun dibawa, isinya oleh-oleh semua. Masya Allah, tabar. Sampai pernah waktu itu saya bilang,
nggak usah kasih oleh-oleh, saya bilang. Oleh-olehnya doa aja. Kami masih mau lanjut lagi. Yang kemana tuh? Dia bilang kan. Jangan. Masih sempal. Oh, yang kita ke itulah, yang Manado, Gorontalo. Kita akhirnya pindah di sini. Oleh-oleh sini kita pindah ke sini. Nah, akhirnya oleh-oleh kota A untuk kota B. Nanti oleh-oleh dari kota B pindah ke kota C gitu. Substitusi. Masya Allah tabarak. Rama, Seluki itu hafal tuh. Kan kita roadshow ke 3J tuh. Nah, nanti Mas yang ke Tapal Kuda, Madura dan lain-lain bawa bawa tronton ya gitu. Alphard tak cukup kayaknya. Atau pick up mobil box tuh. Itu khusus untuk oleh-oleh. Ya Allah Robbi. Dan Masya Allah mereka tuh ngasih tuh ya. Betul-betul Ustaz, ini buatan mama saya, ini buatan ibu saya, ini tolong diterima Ustaz. Yang suka tuh siapa? Yang ngawal lah. Iya kan? Yang ngawal tuh yang bahagia. Ring, nengok kan kemarin kan jalan? Nengok macam mana orang tuh ngasih oleh-oleh. L300 ya kita siapkan. Betul. Kita nanti di bandara bisa jualan oleh-oleh. Oleh-oleh keliling, jualan oleh-oleh keliling. Nah, gitulah kira-kira ya. Pembinaan kemana Pak? Tok ya, pergi ke daerah, makan kepiting, makan udang, Masya Allah tabarakallah, berlimpah tok ya. Yang sebenarnya Kami dulu tuh tak kuat ya perutnya. Nah, saya ngentok ya kan tak terlalu gimana makan tuh. Orang nyajikan tuh udang-udang kalah besar-besar tuh yang zaman-zaman kita ke apa? Pak Tanjung Saleh. Itu makan di kawalnya. makanya yang awalnya harus kerja keras kan. Saya udah tahu dah yang makan yang mana kan. Beda. Dia tak pernah jalan. Sekali jalan langsung jalur sutra dia. Pandai dia milih. Dia numpang sama siapa gitu kan. Kalau numpang sama saya tak berani dia. Numpang sama Tok Yaya lah kata dia. Kalau sama saya kan habis dia kena sunjam kan. Dan Masya Allah tabarakallah, antum jawab ya, benar tak? Yang ngerasakan tuh bukan cuma saya gitu loh. Antum kecipratan tak semuanya? Kecipratan lagi dia guyur. Iya kan, langsung kecipratan. Oh, timnya Munzalan ya? Masjid Munzalan kan? Bawa balik. Ini yang Tok Ya, Ustaz Nur Hasan, Ustaz Lukman, Ayaman. Bawa. Lah kemarin tuh Masya Allah tabarakallah. Berkahnya masjid. Jadi saya bilang, tulah kita nih kalau kita tidak ikut membesarkan rumah Allah nih. Tulah kita nih kalau kita bilang aku tak dapat apa-apa di sini. Itu memang minta sunjamkan. Dan Masya Allah saya ngerasakan ya, kayak abang kakak nih di Zoom, di Instagram. Itu kan jadi berkawan kan. Awalnya saling komen, saling mengunjungi, saling mendoakan. Oh Masya Allah, persaudaraan ini yang tidak bisa dibayar pakai uang berapapun. Nah maka mudah-mudahan abang kakak kita nih bisa ngerti gitu ya. Ada tugas kita sebagai apa? Sebagai umat Nabi Muhammad ini ada ruhama ubainahum, ikram, memuliakan, dan juga ada asyidda'u 'alal kufar. Jadi tidak boleh juga kita tuh Pluto, polos, lugu dan tolong. Ya. Polos, lugu dan tolong. Tolong dikondisikan. Wasilah SMK dapat teman-teman soleh-soleha Ustadz, Masya Allah. Makanya saya bilang kan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dapat saudara. Ini kita di Kucing, alhamdulillah dimudahkan. Dapat saudara. Nanti pergi lagi kita ke Brunei, pergi lagi ke mana-mana. Insya Allah banyak saudara. Ini Brunei dah nunggu dah nih. Kita belum nganu ke sana. Insya Allah nanti kita akan segera agendakan ke Brunei Darussalam. Coming soon. Belanda ini juga minta, Korea minta. Insya Allah ya. Jadi abang kakak, ayah bunda, semoga nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita tidak membuat kita lupa, tidak membuat kita kufur nikmat, tidak membuat kita ingkar kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik ya. Itu kira-kira SMK kita hari ini. Semoga surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29 ini menjadi garis panduan kita supaya kita ngerti gitu, siapa sih orang yang bersama Rasul itu, orang yang nanti akan bersama Nabi Muhammad, walladzina ma'ahu, yang akan membersamai beliau dan akan dibersamai oleh beliau,
adalah orang-orang yang ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi perjalanan kita menjadi perjalanan yang diterima oleh Allah, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan perjalanan ini menjadi safar yang menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, semoga perjalanan ini juga menjadi perjalanan taubat kita, menjadi perjalanan takwa kita, menjadi perjalanan untuk kita menebus dosa-dosa di masa lalu. Dan semoga safar ini menjadi safar yang diberkahi Allah. Mumpung masih safar, nah, salah satu hal yang saya sedih ketika mau balik dari safar itu adalah sudah mulai habis jatah rukhsah. Bukan rukhsah salat qasornya, bukan rukhsah salat jamaknya, tapi rukhsah doa mustajab itu hilang. Nah, kita yang masih melanjutkan safar berdoa sama Allah, ya kan, supaya ada kebaikan kemaslahatan yang bisa diberikan oleh Allah untuk kita yang sedang berusaha, sedang berbuat ini. Doakan kami abang kakak di perjalanan ini, perjalanan balik dari Kucing menuju Pontianak, diselamatkan Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, halangan, hal-hal yang buruk, dijauhkan, dan mudah-mudahan perjalanan yang diridhoi Allah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih banyak abang kakak. Sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Hari ini aktivitasnya abang kakak semoga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dikasih rezeki yang banyak, berkah dan berlimpah. Tetap semangat abang kakak, mendoakan abang kakak semuanya dari Kucing, Sarawak. Dan mudah-mudahan Allah izinkan nanti kita bisa ketemu, bisa silaturahim. Dan buat Paskas nanti ditunggu ya, tanggal 21, 22, 23. Khusus untuk Paskas saja. Untuk Paskas tanggal 21, 22, 23 ada pertemuan kumpul keluarga Paskas, pasukan santri amal soleh. Insya Allah nanti di Bogor. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.